Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, saya Aulia Marlita Putri dengan ujung NIM 7054 dari kelas B. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah melakukan pengolahan data SPL dan CHL berdasarkan praktikum penginderaan jauh ke lautan tahun 2024. Untuk itu, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu secara singkat mengenai SPL dan juga CHL. SPL sendiri merupakan singkatan dari suhu permukaan laut yang dimana suhu dapat didefinisikan sebagai satuan yang menggambarkan banyaknya jumlah panas yang terdapat pada suatu perairan. Jadi, untuk SPL sendiri atau suhu permukaan laut dapat didefinisikan juga sebagai suhu atau temperatur panas perairan yang berada di sekitaran permukaan laut. Kemudian ada yang namanya klorofil. Klorofil atau CHL merupakan suatu pigmen berwarna hijau yang biasanya terdapat pada suatu tumbuhan. Pada tumbuhan, klorofil ini berfungsi atau berperan untuk membantu proses fotosintesis atau pembentukan makanan bagi tanaman. Baik, selanjutnya kita akan mengolah data. Data yang akan kita olah itu menggunakan data citra Aquamodis yang dapat kita unduh di website Ocean Color atau NASA di online yang sifatnya itu open source. Jadi kita bisa unduh data di situ. Kemudian untuk software yang kita gunakan itu ada tiga. Yang pertama itu software SIDAS, kemudian Excel, dan yang terakhir itu kita menggunakan ArcGIS. Baik, yang pertama akan kita olah itu data SPL yang terlebih dahulu. Jadi kita langsung saja ke SIDAS. Kemudian di pojok sebelah kiri kita klik File, klik Open. Selanjutnya kita add data Aquamodis yang SPL-nya atau SST. Kemudian di rasternya kita klik dua kali. Kemudian kita klik lagi SST-nya dua kali. Selanjutnya akan muncul pertanyaan seperti ini. Nah, di sini coba kita klik kanan terlebih dahulu, kemudian kita pilih World Map. Nah, setelah itu kita zoom area yang ingin kita jadikan wilayah kajian kita. Sini saya pilih perairan Pulau Taliabu maksud saya di Maluku Utara. Jadi kita zoom. Nah, ini perairannya terus sebelah sini. Kita ke rectangle. Kita buat rectangle di sekitaran area wilayah kajian kita. Klik kanan. Lalu kita pilih export mesh pixel. Kita ubah export mesh pixelnya ke geometri. Klik OK. Kita checklist semuanya. Lalu pilih write to file. Kita ubah nama filenya menjadi SST. Kemudian klik save. Kita klik save. Nah, selanjutnya setelah kita simpan file tersebut, kita ke software Excel. Kita buka dulu dokumen. Kita buat layer jadi 2. Kemudian kita drag SST-nya ke Excel. Nah, sini yang kita butuhin buat mengolah data SPL itu hanya kolom longitude, latitude, dan SST. Jadi, selain 3 kolom tadi, kita hapus kolom-kolomnya. Kita klik bagian atasnya dulu, kita rapiin, klik kanan, kemudian kita pilih delete. Pilih yang kedua, klik OK. Lalu yang ini juga kita hapus. Delete. Yang ini kita delete juga. Nah,
Selanjutnya sudah seperti ini kita geser biar datanya itu kelihatan. Karena sebenarnya ini nih panjang, jadi karena kolomnya kecil, jadi dia numpuk, sintaksnya jadi muncul seperti itu. Kita blok kolom SST-nya, kemudian pilih sort filter, kemudian kita pilih filter, kita klik filternya, lalu kita unchecklist select all-nya, terus di pencarian kita ketik NaN, klik OK. Nah, di sini akan muncul data yang none ini. Nah, data none ini kita blok, kemudian kita delete. Kita delete. Selanjutnya kita klik filter lagi, lalu kita checklist select all-nya. Klik OK. Kemudian sudah selesai, kita simpan filenya. Selanjutnya kita ke ArcGIS. Sini kita ke menu file di sebelah kiri. Lalu kita add data. Kita pilih add data. Kita masukin terlebih dahulu peta SHP Indonesia. Kita pilih IKABU 2010, SHP Indo. Kemudian klik OK. Baru selanjutnya kita ke file, add data, pilih add data XY atau add XY data. Kita pilih file dari Excel yang sudah kita olah tadi. Nah, untuk X-fill-nya itu tetap longitude, Y-fill-nya itu latitude. Nah, di Z-fill-nya ini kita ubah menjadi SST. Untuk datumnya itu kita ubah menjadi WGS 1984. Klik OK, lalu klik OK sekali lagi. Muncul seperti ini. Kita klik kanan pada koordinat SST-nya ini, lalu pilih zoom to layer. Terus seperti ini. Selanjutnya kita ke search. Kita cari IDW. Lalu kita pilih IDW Spatial Analysis. Untuk point feature-nya itu kita pilih SST. Lalu ini kita ubah menjadi SST. Yang Z value field-nya ini kita ubah di SST. Lalu klik OK. Kita tunggu proses IDW-nya selesai. Nah, kalau sudah selesai proses IDW-nya, nanti akan muncul hasil interpolasinya seperti ini. Selanjutnya kita ke Properties. Klik kanan di IDW-nya, hasil IDW. Kemudian ke Properties. Kita ke Simbology. Kita ubah warnanya dari hijau ke merah. Kemudian klik OK. Sudah seperti ini. Selanjutnya kita bisa langsung layout data SST-nya. Kemudian kita lanjut ke data CHL. Sini kita hapus terlebih dahulu. Data yang sebelum sudah kita olah. Kita klik file lagi. Jadi kita klik data Aqua Modis yang CHL-nya. Lalu selanjutnya kita klik Open Product. Kita klik 2 kali rasternya. Kemudian chlorophyll A-nya kita klik 2 kali juga. Nah, nanti datanya akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita klik kanan. Kita pilih world map. Lalu kita zoom wilayah kajian yang sama seperti sebelumnya, yang kita pilih untuk data SST atau data SPL tadi.
Kita zoom lagi. Nah, ini wilayahnya. Lalu kita pilih rectangle. Sebelumnya kita klik geometrinya dulu, kemudian pilih rectangle. Kemudian klik kanan, pilih export mask pixel. Sudah kita pilih export mask pixelnya itu, kemudian kita checklist semua kolomnya, kemudian pilih write to file, kita ubah menjadi CAL. Kemudian kita klik save. Selanjutnya kita ke Excel. Kita drag file yang sudah kita olah di Sidas itu ke Excel. Di sini ada masih error sedikit. Nah, ini sudah kita drag data CHL-nya ke Excel. Selanjutnya, sama seperti untuk data SSI tadi, kita hapus semua kolom kecuali kolom longitude, latitude, sama chlorophyll A-nya. Ini kita klik kanan, kemudian kita delete. Terus sama seperti sebelumnya, kalau pixel X sama Y-nya juga kita hapus. Nah, kita geser. Kemudian di kolom chlorophyll A-nya ini kita blok. Kita klik sort and filter. Lalu kita pilih filter. Selanjutnya kita klik filternya. Kita unchecklist yang select all ini. Lalu kita di pencariannya kita tulis NaN. Klik OK. Nah, nanti di sini data NaN-nya akan muncul. Nah, untuk data NaN ini kita hapus semua. Kita klik kanan, kita delete row. Selanjutnya kita klik filter yang lagi. Lalu pilih select all. Klik OK. Lalu selanjutnya kita langsung simpan. Terus kita lanjut olah data di ArcGIS. Ini kita simpan. Kita lanjut ke ArcGIS. Di ArcGIS, sini kita lakuin langkah-langkah yang sama seperti pas pengolahan SSD tadi. Jadi kita ke file, klik add data, pilih SHP. Sebenarnya nggak perlu berurutan, nggak apa-apa. Yang penting ada SHP, terus ada titik koordinat dari wilayah yang sudah kita tentuin pas di SIDA sama Excel tadi. Jadi bebas mau masukin datanya dari Excel terlebih dahulu, maksud itu data Excel terlebih dahulu atau data SHP-nya terlebih dahulu. Di sini masukin, kalau saya add data SHP terlebih dahulu. Ini klik SHP Indonya, klik add, klik yang 2010. Baru selanjutnya ke file lagi, klik add data, lalu baru add XY data. Nah, sini saya pilih dokumen yang dari Excel tadi, namanya CL. Terus untuk X field itu sama, longitude, Y field juga sama longitude, tapi untuk Z field-nya itu kita ubah menjadi chlorophyll A. Untuk datumnya itu tetap PGS 1984, kemudian klik OK. Selanjutnya di koordinat CL ini kita klik kanan, kita pilih zoom to layer. Setelah itu kita klik menu search, pilih IDW, kita pilih spatial analysis. Untuk input point feature-nya itu kita pilih CHL,
Lalu untuk zat value fieldnya itu kita pilih klorofil A, lalu kita klik OK, kemudian tunggu IDW-nya selesai prosesnya. Nah, jika sudah selesai seperti ini, kita klik kanan pada hasil IDW, kita pilih properties, kita ke simbologi, lalu pilih color ramp dari hijau ke merah. Klik OK. Kalau uh, di simbologi kalian warnanya itu dari merah ke hijau, caranya itu bisa kita ubah urutannya. Klik kanan pada, pokoknya bebas, klik kanan pada daerah warna-warna ini, kemudian kita pilih flip color. Nah, jadi bisa berubah. Misalnya ini dari merah ke hijau. Yang tadi kan hijau ke merah. Ini kita mau ubah dari merah ke hijau ke hijau ke merah. Kita klik kanan, kemudian pilih flip color, dan klik OK. Seperti itu. Sampai sini sudah selesai pengolahan data CHL-nya itu. Nah, sebenarnya itu untuk data CHL dan juga SPL itu saling berhubungan dengan eh, pada saat pengolahan ZPPI sebelumnya. Nah, untuk pengolahan CHL ini berhubungan dengan ZPPI dikarenakan kan eh, klorofil itu biasanya terdapat pada organisme tumbuhan. Sedangkan fitoplankton itu kan termasuk golongan organisme tumbuhan, yang dimana fitoplankton itu merupakan produsen primer di perairan. Nah, jadi jika pada perairan tersebut klorofilnya berlimpah, maka fitoplanktonnya juga berlimpah. Nah, kalau produsen primer atau fitoplankton yang berlimpah, otomatis bakal banyak ikan pada daerah tersebut. Maka dari itu, kenapa pada zona potensial penangkapan ikan kita menggunakan data klorofil A juga waktu itu. Kemudian untuk data hasil CL, maksud saya hasil SPL ini, di sini digambarkan bahwa kalau warnanya itu semakin hijau, berarti suhu di daerah tersebut semakin rendah. Sedangkan dari warnanya jika warnanya dari kuning sampai ke merah, berarti suhu di daerah perairan tersebut semakin hangat. Bisa dilihat dari legendnya nanti, kalau sudah di layout, nanti ini akan muncul. Ini kan semakin meningkat. Warna hijaunya ini suhunya itu 27 derajat sampai 28. Kemudian kalau yang tertinggi warna merah itu dari 30 sampai 31 seperti itu. Baik, sekian dari saya. Apabila masih ada terdapat kesalahan baik dalam pengucapan maupun langkah-langkah yang sudah saya jelaskan, saya mohon maaf. Kesimpulan dari saya sudah disampaikan sebelumnya. Untuk sarannya, saya harap untuk praktikum selanjutnya soal respon yang digunakan itu soalnya bisa mencakup beberapa soal, tidak hanya seperti praktikum yang telah dilakukan sebelumnya itu, soalnya hanya 4, sehingga satu poin soal itu poinnya 25, sedangkan saya dan teman saya kemarin ada yang salah mungkin satu soal, jadi harus mengulang respon karena salah satu atau dua soal saja. Karena soalnya terlalu sedikit, poinnya juga yang didapatkan juga kalau satu soal salah itu cukup beresiko. Nah, itu saja saran dari saya. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Terima kasih.